Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di madrasah kita tercinta. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikuti ajarannya, mentaati perintahnya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santri, santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al Barokah yang semoga dirahmati Allah. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita akan absen dulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, Ibu Bektirianti, izin, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Erni Maijah, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Bapak Ibu Rohani, Ibu Roshida, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, belum, Ibu Siti Nuriati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, belum. Oh itu, Ibu Siti Khotijah sudah ya. Ibu Siti Rahayu, belum. Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni. Ibu Sukarni ada? Belum? Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni Yudianti, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, izin ya, Ibu Mai Nurhayati, Bapak Sugeng, belum kelihatan ini Bapak Sugeng, Ibu Wiji Astuti, Adiro, Ibu Ningrum, ya, ada yang belum saya panggil, Ibu Siti Sarifah udah ya, sudah, baik, ya, monggo. Gimana Bu? Ada perubahan waktu maju setengah jam? Gugup apa enggak? Biasa nggih? Soalnya
Soalnya kemarin itu kita berpikirnya kelas angkatan ketiga yang siang ini mau ditaruh mana? Kalau jam setengah 10, ustadznya istirahatnya kapan? Kalau dibikin jam 9 sampai jam 10 masuk lagi sampai jam 11, kan terlalu mepet. Terus kalau dibikin mulai jam 9 sampai jam 10, setengah 11 sampai setengah 12, kadang azan duhur setengah 12 kurang. Ada kadang waktunya begitu. Oke, jadi akhirnya dengan berat hati yang tadinya jam 9 maju lagi jam setengah 9 seperti dulu. Oke. Mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Oke. Perlu membiasakan aja. Nyun sewu tadi siapa yang baru hadir ini? Ibu Sukarni sama Ibu Siti Rahayu. Pelajaran kita terakhir sampai apa? Monggo. Pelajaran terakhir tentang apa? Zikrullah. Tentang pembahasan apa zikrullah? Tentang zikir ya. Ya. Baik. Kita masih membahas tentang zikir. Silakan dibuka halaman 46. Ya. Kita masih membahas tentang zikrullah. Ini poin ke-11. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Ya, yang mana tentunya ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Zikir itu termasuk ibadah nopo, Bu? Ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Ayo yang ingat. Mahdhah karo ghairu mahdhah sih nopo Ustaz kelalen. Nah, begitu. Masih ingat enggak itu? Ibadah mahdhah niku nopo? Enggak, ibadah mahdhah itu artinya apa? Apa, Pak? Ibadah yang sudah ditentukan. Masya Allah, Pak Wargono ingat ini. Ibadah yang murni. Ya, dalam tanda kutip murni itu asalnya itu memang sebuah ibadah, termasuk zikir. Zikir itu awalnya, asalnya memang ditetapkan oleh Allah sebuah ibadah. Ya, dan zikir ini adalah di antara salah satu ibadah yang kita diperintahkan melakukan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Sholat kan ada batasnya ya. Zakat ada batasnya. Sedekah ada batasnya nggak, Bu? Ada. Nggak boleh melebihi dari sepertiga harta kita, nggak boleh. Ya. Tapi kan biasanya kita setengah beronan. Ya. Kita sedekah itu nggak boleh lebih dari sepertiga harta, nggak boleh. Ya, kemudian apa lagi? Sholat, puasa ada batasnya nggak? Ada. Batasnya apa? Enggak, batas paling banyak puasa itu seperti apa? Nggak boleh lebih banyak daripada itu. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau setiap hari puasa boleh enggak? Enggak boleh. Kecuali bulan Ramadan. Monggo Ibu Atika. Tenang aja, telap dan setrap enggak? Enggak ada istilah setrap-setrapan pokoknya ya. Namanya banyak sekali kendala ya, dimaklumi lah. Ya. Jadi zikir itu adalah salah satu ibadah yang memang bisa kita lakukan terserah sebanyak-banyaknya. Allah tidak pernah membatasi, terutama terkait jumlah. Ya, zikir astagfirullah. Terserah, panjenengan kuat 1000, kuat 10.000, kuat 1.000, terserah. Ya, itu silahkan. Artinya kita sebetulnya diberikan ruang, diberikan peluang, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Terserah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak zikir kita kepada Allah, maka semakin banyak
Apanya? Pahalanya. Begitu, nggih? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala dzikrullahi akbar. Ya, teruslah berzikir kepada Allah. Itu diantara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir. Ya. Jadi zikir itu kan bisa dalam banyak kondisi, ya. Kondisi kita lagi tidur bisa zikir, kondisi kita sedang jalan-jalan bisa zikir, kondisi kita sedang nyetir bisa zikir, kondisi kita sedang apa, Pak? Sedang mencangkul bisa zikir. Ya. Artinya berzikir ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau jika seandainya ada dua orang, dua orang ini sama-sama puasa Ramadan, sama-sama mengerjakan puasa Ramadan, tapi yang satu puasa tok, dalam arti puasa tok itu melakukan apa yang Allah perintahkan, ya, meninggalkan yang Allah tidak boleh, ya, nggak boleh begini dilakukan, ya, Allah menganjurkan begini, dia lakukan. Ya, yang satu sisi dia puasa, ya, dengan puasa yang benar, tapi memperbanyak hari-hari puasanya itu dengan zikir. Maka dua orang ini, ya, di antara dua orang ini, maka yang punya keutamaan lebih dibandingkan yang lain adalah yang dia berpuasa dan mengisi puasanya dengan banyak berzikir. Sebentar lagi kan puasa, ya. Puasa itu kan nyun sewu banyak waktu kok. Sing biasanya masak, orang masak. Atau masaknya sore kadang-kadang ngapa-ngapangan, mending tuku. Kan ngatus niku ya, banyak waktu luang, ya. Dan jangan cuma dikerjakan buat turu, ya. Diisi dengan banyak zikir. Bosen, capek baca Quran, enggak apa-apa, tinggal diisi dengan zikir. Ya, zikir pun nanti bisa mengkondisikan sama panjenengan mampunya zikir seperti apa yang diucapkan, nah silakan. Ya, tidak harus zikir-zikir tertentu kalau memang itu zikir yang boleh dibaca kapan saja. Ya. Kemudian kita bahas tentang terkait motivasi pribadi agar banyak berzikir. Halaman 48 itu. Motivasi pribadi agar banyak berzikir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para santri yang saya cintai karena Allah, ingat ya, namanya ibadah. Kadang Allah itu menyampaikan keutamaannya, kadang Allah itu tidak menyampaikan keutamaannya. Tidak setiap ibadah itu Allah sampaikan keutamaannya. Allah sampaikan hikmahnya. Ada kadang Allah hanya memerintahkan melakukannya tanpa menerangkan hikmahnya. Ya, memang pada ibadah yang Allah terangkan keutamaan dan hikmahnya itu diantara untuk memotivasi supaya kita lebih semangat. Cuma dalam beberapa perkara ibadah yang tidak ada penjelasan hikmahnya, seharusnya kita cukup dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, kadang-kadang kan ibadah itu ada yang tidak Allah sampaikan hikmahnya. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Ada ibadah atau perintah dari Allah dan Rasulnya, tapi tidak disampaikan hikmah dan keutamanya. Ada yang tahu apa contohnya? Hah? Mencium Hajar Aswad. Ada yang tahu hikmahnya apa? Kalau yang sudah pernah haji, pernah umroh, pernah nggak panjenengan itu tahu hikmah atau keutamaan mencium Hajar Aswad? Ada yang tahu? Keutamaannya, bukan cara menciumnya. Keutamaannya nggak ada. Tidak ada hadis satupun yang sahih ya, yang mengatakan ada keutamaan mencium Hajar Aswad, nggak ada.
Nah terus ngapain kita nyium Hajar Aswad? Karena Rasul nyium. Sudah selesai. Kemudian kita nggak ngedes-ngedes, apa sih hikmahnya apa Ustaz? Apa sih, kenapa sih alasannya supaya kita nyium? Supaya kita lebih semangat nyium gitu loh. Apa rontokin dosa, apa-apa gitu. Nggak ada. Allah nggak jelaskan itu. Rasul nggak menjelaskan itu. Ya, tidak ada yang menjelaskan. Makanya ketika ada perintah, bukan perintah, ketika ada hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian kita ikuti, tidak selalu bentuknya harus ada hikmah dan keutamaannya. Makanya Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad, apa yang beliau katakan? Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium batu ini, maka aku tidak akan menciumnya. Karena ini hanya batu biasa. Ya, makanya kalau mencium Hajar Aswad itu, ya, karena ini perkara yang diperintahkan, kalau panjenengan mampu cium. Tapi ini para ulama sepakat hukumnya sunnah. Sunnah dalam arti dilakukan pahala, tidak dilakukan tidak berdosa, ya, atau tidak mendapatkan pahala, ya. Cuma sesuatu yang sunnah jangan kemudian mengalahkan sesuatu yang wajib. Apa diantaranya yang wajib? Memperhatikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Bayangin sekarang tuh, ya, memang kemarin sempat ada mengkondisikan bisa mencium Hajar Aswad tanpa desak-desakan. Nah, terakhir waktu saya ke sana ditutup lagi, ya, dan akan dibuka itu Ramadan, ya, akan dibuka lagi untuk bisa mencium, khususnya ibu-ibu yang mencium Hajar Aswad tanpa berdesak-desakan, termasuk sholat di Hijr Ismail, ya, di dalam Ka'bah. Sebelumnya sempat dibuka, kemarin waktu saya ke sana ditutup dan akan dibuka Ramadan lagi. Nah, ini termasuk, ya, ini mencium Hajar Aswad perintah dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah melakukannya dan para sahabat juga melakukannya. Tapi ternyata tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang apa hikmahnya, apa keutamaannya. Apakah dengan kita tidak mengetahui hikmah dan keutamaannya kemudian awang-awangan? Enggak. Cukup bagi kita ketika Rasulullah menyampaikan, ketika Rasulullah mengerjakan, ketika Rasulullah memerintahkan, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Cukup dengar itu perintah, cukup itu dilakukan Rasul, berusaha kita melakukan itu cukup. Walaupun tanpa mengetahui keutamaannya. Nggak usah kita kemudian mencari-cari keutamaannya dulu, baru kemudian melakukan. Sholat duha, yuk sholat duha. Apa sih enaknya sholat duha? Apa sih keutamaannya? Kenapa harus nyari apa keutamaannya dulu sebelum kita melakukan? Sebetulnya jadi seorang muslim, seorang mukmin cukup hanya sekedar, oh ini ada perintah yang jelas. Oh ini ada hadis yang telah menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan. Dan kita mengerjakan itu berdasarkan, oh ini perintah, ini sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini syariat agama. Maka ketika itu sejalan dasar kita, ya, sebetulnya cukup untuk memotivasi diri kita untuk beribadah. Ya, jadi jangan selalu terpaku kepada ibadah dan dijelaskan apa hikmahnya, apa faedahnya, apa keutamaannya. Ya, sebetulnya tidak mengerti atau tidak mendapati apa hikmahnya pun sudah mencukupi dengan bahwa kita tahu itu disyariatkan dalam agama. Contoh yang lain selain mencium Hajar Aswad. Aduh, mencium istri sendiri. Mentang-mentang atasnya mencium, ngisore kudu mencium juga. Contoh yang lain, syariat agama tapi tidak dijelaskan apa hikmahnya.
daging unta membatalkan wudu. Ada yang sudah pernah makan daging unta? Belum. Ati unta udah pernah belum? Ya kalau yang belum ya mau ngerasain enggak apa-apa. Rasanya itu enak kok, Bu. Jangan pikirin daging unta kok kayak daging apa? Kura-kura itu enggak enak, kayak daging kebo. Saestu. Cuma dia seratnya agak gede gitu loh. Enak, rasanya enak. Apa maning daging yang deket punuk itu. Wah, jen. Enak itu. Jadi terkait syariat yang tidak dijelaskan apa hikmahnya, diantaranya makan daging unta itu membatalkan wudu. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Samurah, ya, beliau pernah mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang yang tanya kepada Rasulullah, atawadda minal luhumil ghanam. Apakah kita dianjurkan berwudu kembali setelah memakan daging kambing? Kita makan ya. Jadi posisi kita masih punya wudu. Kemudian kita makan daging kambing. Apakah setelah makan daging kambing kita ngulangi wudu lagi? Qala, Rasulullah mengatakan, in syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tawadda. Kalau mau wudu lagi silahkan, enggak wudu lagi juga silahkan. Alias makan itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau wudu lagi boleh enggak? Boleh. Ya, jadi jangan memahami makan itu membatalkan wudu. Ya, entah makan apa, makan jengkol, makan pete, pokoknya membatalkan. Makan itu tidak membatalkan. Dan hukum makan sama dengan hukum minum. Ya, panjenengan setelah wudu kemudian minum, nggak batal wudunya. Walaupun yang diminum susu mungkin, atau minum es jeruk mungkin, atau es soda gembira mungkin, atau es teler mungkin, ya, tidak membatalkan wudu. Kalau masih ada sisanya gimana? Cukup kumur-kumur selesai. Ya, kumur-kumur boleh dibuang, boleh langsung masuk lagi ditelan juga silahkan. Ya, intinya makan daging kambing kata Rasulullah, kalau yang sudah punya wudu boleh wudu lagi, boleh tidak. Qala atawaddau min luhumil ibil. Kemudian yang kedua, orang itu tanya, wahai Rasulullah, apakah aku setelah berwudu kemudian makan daging onta, apa wudu lagi? Rasul mengatakan, na'am, fatawaddau min luhumil ibil. Ya, kalau makan daging onta itu wudunya batal. Setelah wudu kemudian makan daging onta, maka wudunya batal. Kata daging di sini untuk menyebutkan keumuman. Maksudnya keumuman apa? Yang biasa dimakan dari seekor onta itu daging. Tapi bukan berarti selain daging tidak membatalkan. Selain daging itu apa contohnya? Kulit. Jeroan, kulit, terus nopo malih, otak misalnya. Ya, itu semuanya sama, dihukumi sama dengan daging. Kalau kita makan bagian dari onta, ya, kemudian kondisi kita sudah berwudu, maka kata Rasulullah kita disuruh untuk berwudu kembali. Karena daging onta itu membatalkan wudu. Kemudian dalam hadis itu disampaikan lagi, qala asalla fi marabidil ghanam. Apakah kita boleh sholat di kandang kambing? Rasulullah mengatakan, na'am, boleh. Di kandang kambing sholat itu boleh. Kenapa boleh, Ustaz? Padahal ada kotorannya. Kira-kira kotoran kambing najis apa enggak? Najis apa enggak? Hah? Nah, di sini ulama khilaf, Pak. Monggo Bu Ipung, silahkan. Nah, di sini ulama khilaf, ya, ulama khilaf. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan
kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Kotor tapi tidak, paham nggak? Suci. Kotoran hewan yang halal dimakan hukumnya tidak najis. Ini menurut sebagian besar ulama. Ya. Di antara dalilnya adalah ini. Ya, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan, bertanya, kalau saya sholat di kandang kambing, otomatis kandang kambing kan anak berbile, ada pipisnya. Tapi ternyata ketika disebutkan, ditanyakan, apakah sah sholat di kandang kambing? Kata Rasulullah, na'am, inggih, sholatnya sah. Kemudian orang itu tanya lagi, qala asalli fi mabarikil ibil. Bagaimana kalau saya sholat di kandang unta? Apakah sah? Kata Rasulullah, la. Pengkhususan. Makanya, loh, unta kan halal dimakan, Ustaz. Makanya, kambing halal nggak dimakan? Tapi ternyata kambing tidak membatalkan wudu, unta membatalkan wudu. Karena kekhususan. Jadi unta ini adalah hewan khusus, yang mana unta bisa membatalkan wudu dan dihukumi tidak sah ketika sholat di dekatnya. Mubarik ini tempat derumnya unta gitu loh. Ya, kandang bukan apa, ya itulah pokoknya lah. Mubarik ini tempat derum. Tahu mbok derum? Iyalah itu. Tetap derumnya. Ya, itu kurang lebih ya kandang lah. Ya, kurang lebihnya begitu. Ya, nah, di sini hadis ini tidak menjelaskan, Bu, Pak, tidak menjelaskan terkait dengan apa? Hikmah makan daging onta batalin wudu. Rasulullah nggak nyampaikan alasannya apa. Rasulullah nggak menyampaikan hikmahnya apa, enggak. Cuma kita cukup hanya mengetahui itu kemudian membatalkan wudu, ya sami'na wa ata'na. Ora usah sami'na wa ngeyelna. Saya dengar tapi loh ya mungkin pada bae halal kok gak ora diyorta lah, jangan. Itu namanya sami'na wa ngeyelna. Cukup sami'na wa ata'na. Ya, saya dengar dan saya taati, selesai. Ya, kayak kemarin itu waktu saya umrah kan diantara itu jamaah bawa makan-makan, ya, bawa untuk makan-makan. Suruh nyobain daging unta, ya ada daging ayamnya, daging kambing, tak selipin daging unta. Tuh mana anggar ora domongi daging unta doyan. Anggar domong awit pertama daging unta, wis di kepalanya udah nggak karu-karuan itu. Ketika disodori disajikan bareng dengan daging ayam, ada daging kambing, ada daging ontanya ini setitik. Pokoknya doyan sih. Jebulannya yang toh. Begitu selesai makan, semuanya sudah kenyang, masuk bis, daging ontanya enak, Bu, Pak. Loh, apa daging onta tadi? Tapi kalau ditawarin daging onta mau nggak? Itu sudah pada nggak mau itu. Ternyata hanya masalah sugesti aja ya. Sugesti aja. Padahal ya enak-enak aja. Baik. Kemudian yang kita perlu ketahui juga bahwa zikir ini ibadah yang memang Allah sampaikan atau Rasulullah sampaikan banyak keutamaannya. Ya. Akan saya sedikit bawakan di antara keutamaan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau sampaikan dalam kitabnya Wabilus Sayyib. Dalam kitabnya Wabilus Sayyib. Ya, banyak sekali keutamaannya dari zikir sebetulnya. Tapi akan saya bawakan beberapa saja terkait apa yang tertulis dalam kitab Wabilus Sayyib karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Di sana beliau menyampaikan di antara keutamaan orang yang senantiasa berzikir. Bahwa pertama, zikir itu dapat mengusir setan. Dapat melemahkan kekuatan setan, dapat menghancurkan kekuatan setan.
setan di sini dari golongan jin maksudnya, bukan manusia. Seperti anak kancane orang gelem sholat diwacakna dzikir. Sebenarnya bukan begitu. Bukan. Sini maksud setan dari golongan jin. Nah, ya. Kita kan tahu setan itu bukan makhluk tapi sifat. Ya. Setan itu bukan makhluk tapi sifat. Nah, sifat setan ini bisa ada pada dua makhluk. Satu jin, satu manusia. Dan jin yang memiliki sifat setan ini bisa melemah kekuatannya, ya, atau bisa hancur kekuatannya. Bahkan kita bisa mengusir ke setan tersebutnya, jin tersebut dengan cara nopo zikir, ya. Zikirnya nopo Ustaz, anggernya ketemu setan penyong deh, gue latihan. Apa saja panjenengan bisanya apa? Ya, malah ketemu setan, ketemu jin orang zikir malah nguyuh, malah repot. Ya. Allahumma barik lana ya boleh. Ya kena. Malah mau digawa kena seganeng setane ya. Ya. Intinya jin itu ada, Pak. Nih, kita harus meyakini bahwa makhluk yang namanya jin itu ada. Ya. Dan kami beberapa kali itu dikirimi foto sama teman-teman di luar sana. Ada yang katanya menangkap sosok jin yang asli. Ya memang ya jelek banget sih rupanya. Ya. Rupanya jelek banget. Tapi wallahu alam itu benar apa enggak saya enggak tahu. Ya. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa zikir itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang senantiasa berzikir itu Allah itu akan semakin ridho kepada orang tersebut. Ya. Tak tulis ya. Ini saya hapus. Yang pertama, zikir itu mengusir, melemahkan, menghancurkan setan atau kekuatan setan. Yang kedua, mendatangkan keridhaan Allah. Mendatangkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini kan sesuatu yang sangat penting, Pak, Bu. Ya, kita mendapatkan ridho dari Allah itu perkara yang banget pentingnya. Kita ngapain kalau Allah sudah ridho, itu aman tuh, beres tuh. Ya, kita berbuat apa kalau Allah sudah ridho, itu kita sudah tenang gitu. Makanya di antara cara melakukan berbuat sesuatu yang Allah ridhoi itu dengan cara berzikir. Tapi bukan maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tercela ditambah zikir jadi muka Allah ridho, itu ya nggak begitu. Ya misalnya nyolong, kalau subhanallah walhamdulillah nyolongnya jadi diridhoi ya enggak. Ya maksudnya zikirnya kita zikir ya kepada Allah dengan ikhlas tentunya, dengan mengharapkan pahala Allah, dan itu akan mendatangkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, masya Allah, dunia akhirat kita tenang, beres, bahagia dunia akhirat. Itu nyaman sekali kalau Allah sudah ridho. Makanya di antara tujuan terbesar kita kan mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Karena mencari ridhonya manusia itu ora bakalan anak. Kenapa? Kalau kita mencari ridhonya manusia, ya, ada kalanya manusia itu ridho, ada kalanya manusia tidak ridho. Ada yang ridho, ada yang tidak. Kita ngomong benar saja, ya ada yang ridho, tapi ada yang nggak ridho tetap. Ya. Tapi kalau kita mencari keridhoan Allah, pasti kita akan mendapatkan banyak manfaat. Tapi kalau mencari keridhoan manusia, senantiasa akan jauh api dari panggang daripada api. Susah sekali. Ya. Yang ketiga, zikir itu menghilangkan
Khawatiran. Nah, siapa yang di sini punya penyakit khawatir? Semuanya, ya. Ya, khawatir ini sesuatu yang bersifat sekarang atau kemarin atau akan datang? Akan datang. Ya, khawatir itu sesuatu yang belum kita dapatkan gitu ya. Khawatir ngasih nyongoteng mangan, khawatir anaknya yang gede jadi apa, khawatir mengote yang dia porate yang anu gitu. Ya. Jadi dan itu memang penyakitnya manusia. Ya. Kayak harap ngelamar gadis misalnya, nggak diterima pora lah ya, kayak gitu. Itu kekhawatiran itu banyak, ya. Kekhawatiran. Saya juga dulu itu waktu ngelamar istri saya juga khawatir lalu orang ngode sih nganggur gitu ya. Masya Allah, ya terus masih kuliah saat itu, dan masih nganggur. Datang itu ngelamar. Itu kekhawatirannya luar biasa. Apa yang dari diterima ya mau nganggur bejegur. Ya ternyata Masya Allah, kalau jodoh itu tidak kemana. Gitu. Jadi kekhawatiran itu bisa terkikis, ya, bisa dihilangkan dari banyak berzikir, ya. Zikirnya nopo Ustaz? Ya terserah. Ya terserah. Ya Allah astagfirullah, astagfirullah, ya Allah astagfirullah. Kadang kekhawatiran kita mau ujian misalnya. Ya, bisa nggak yang ngerjain ujiannya? Ya, kan khawatir biasanya gitu ya. Deg-degan gitu ya. Teh ngapura gitu. Maka banyak-banyakin zikir saja, ya. Banyak-banyakin zikir. Setelah kita sudah belajar, sudah menyiapkan, ada kekhawatiran di situ, maka banyak-banyak berzikir. Kemudian yang keempat, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan. Jadi zikir itu rasanya tenang, hidupnya itu bahagia kalau memang diselimuti dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu bisa menenangkan jiwa, menenangkan hati. Ya, orang yang zikir, tapi zikir yang penuh penghayatan, bukan zikir asal asbun, ya. Ya, astagfirullahaladzim. Dengan penghayatan bahwa istighfar itu permohonan ampun, gitu ya. Jadi Masya Allah, zikir kalau seandainya kita resapi dengan baik itu memang bisa menenangkan hati. Panjenengan coba aja, ya, coba aja praktek nanti zikir yang versi cuma ngomong, cuma ngucapin tok dengan versi dihayati. Wah, itu lebih jauh sekali rasanya. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu nyaman sekali dengan hanya cuma mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu nggak akan datangi kenyawanan itu. Iya kan? Orang biasanya ada kan zikir istighfar atau zikir subhanallah, zikir takbir, zikir tahlil. Cuma ngitung tok berapa kalinya tok. Kalau delengi rahmat, kalau delengi apa sih orang, itu nggak mendatangkan. Ya. Tapi kalau zikir yang penuh dengan penghayatan, diresapi maknanya, itu Masya Allah. Rasanya itu akan menenangkan hati, mendatangkan kegembiraan. Ya. Yang kelima, menguatkan hati dan tubuh. Menguatkan hati dan tubuh. Maksudnya dari kondisi kita yang lemah baik secara fisik maupun psikis kita, itu bisa kita tambah atau kita berikan asupan kepada diri kita dengan cara berzikir. Makanya orang sakit itu ya jangan lupa zikir. Karena diantaranya zikir fungsinya untuk bisa menguatkan atau memberikan asupan kepada hati kita, kepada jiwa kita, kepada fisik kita. Ya, astagfirullah,
Astagfirullah. Aja mung. Ya. Ala biyung. Coba lagi terawih. Jangan cuma gitu doang. Tapi banyakin zikir. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya, astagfirullah. Itu bisa menambah energi, betul itu. Nambah energi betul. Ya. Benar-benar nambah energi. Makanya kalau saya jenguk orang sakit, di antara yang saya ingatkan, dibawa zikir, Bu, Pak, dibekto zikir mawon. Insya Allah dengan zikir kita bisa nambah kekuatan fisik kita, kekuatan hati kita untuk tetap istiqomah, ridho dengan ketetapan Allah. Tapi kalau kita jauh dari zikir, dela-dela ngeluh, dela-dela ora sabar, dela-dela kepengen cepet mari, dela-dela kepengen ini dan itu, ya. Tapi kalau dengan zikir, masya Allah, keriduan itu akan tumbuh, ya. Itu diantara kekuatan yang ada, yang bisa diberikan kepada hati kita, yaitu bentuk kesabaran dan keriduan. Terus yang keenam, menjadikan hati dan wajah bercahaya. Bercahaya itu orang murup, maksudnya Pak Margono sanes murup, tapi cerah gitu loh, enak dipandang. Orang yang rajin zikir, astagfirullah, 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 itu akan menghadirkan suasana yang berbeda. Apa namanya? Bukan suasana, aura, betul, masya Allah, aura yang berbeda dari seseorang. Makanya, totok aura itu dengan zikir tuh, buka aura itu dengan zikir tuh. Ya, buka aura dengan zikir, ya, banyak-banyak zikir. Jadi antara hati dengan wajah itu akan punya aura yang berbeda, ya. Orang yang nggak biasa zikir dengan orang yang biasa berzikir tetap akan memiliki perbedaan dari sisi auranya. Ya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, nih, sing lagi tenteni. Mendatangkan rezeki. Rizki ini bukan hanya duit, bukan hanya harta, tapi kebaikan. Ya, rizki sehat, rizki berupa memiliki keluarga yang harmonis, gitu kan, memiliki teman yang baik, gitu ya, memiliki kesempatan untuk sekolah lagi, belajar lagi, itu rizki itu, Pak. Nih, bisa belajar di madrasah, itu rizki yang luar biasa, ya. Bisa bertemu dengan saudara, itu rezeki yang luar biasa. Maka zikir itu bisa mendatangkan rizki. Pernah suatu ketika ada orang yang datang kepada seorang tokoh, ya, waktu itu, ya, kalau nggak salah Hasan Al-Basri yang didatangi, tanya tentang beberapa perkara. Ada beberapa orang yang tanya kepada beliau beberapa perkara. Yang satu terkait tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan, bukan tidak punya, belum punya keturunan. Nah, ketika ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, jawaban beliau apa? Perbanyak istighfar. Istighfar itu termasuk dari zikir. Datang lagi yang kedua, yang mengeluhkan tentang ladangnya yang kering, tidak atau gagal panen. Nah, kemudian apa yang diucapkan Hasan Al-Basri? Banyak-banyak istighfar, ya. Jadi ternyata yang beliau sampaikan ini bahwa zikir itu bisa mendatangkan rizki. Dua contoh itu tadi, bahwa rizki yang berbentuk harta dan rizki yang berbentuk keturunan, itu memang diantara solusinya dengan memperbanyak zikir, ya. Ingat, rezeki itu bukan hanya terkait harta. Ustadz yang nunggu toko,
Wis dikir bola-balik dene orang sing tuku bae. Dene mendatangkan rezeki. Nah itu tadi, rezeki itu bukan hanya masalah duit. Panjenengan dihindarkan dari musibah saja itu namanya rezeki. Coba itu yang di mana Pak? Yang di atas itu? Serang ya? Sangkanayu, sing kena karo sing ora kena kan jejeran rumah ini ku. Yang nggak kena, alhamdulillah ya Allah, senyum itu duwe selamat. Itu rezeki itu. Itu luar biasa. Makanya di antara cara untuk mendapatkan itu yaitu tadi, mendatangkan rezeki, ya, mendatangkan banyak zikir. Yang ke-8. Mendatangkan kewibawaan. Jadi orang yang biasa zikir itu lebih berwibawa, punya pesona yang berbeda. Wah. Aura itu lagi, sekali lagi aura. Ya, orang yang berzikir itu bisa memiliki kewibawaan yang berbeda. Yang ke-9, mendatangkan atau menumbuhkan, bolehlah, rasa cinta kepada Allah. Jadi orang yang senantiasa berzikir itu akan mendatangkan dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kebalikannya meninggalkan zikir, tidak mau berzikir, malas berzikir, yaitu tadi akan mengikis rasa cintanya kepada Allah. Ini yang terakhir nanti, yang ke-10. Ya, jadi orang yang biasa berzikir itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, melahirkan sikap muraqabah. Apa muraqabah ini? Merasa diawasi. Siapa yang awasi, Bu? Pak? Allah. Muraqabah itu punya perasaan yang senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi orang yang biasa berzikir, senantiasa berzikir itu punya sikap atau merasa bahwa Allah itu senantiasa ada di dekatnya. Kepengen gawe salah, Gusti Allah mau ngerti. Ya, mau bikin yang benar, Gusti Allah mesti ngerti. Nah, gitu. Merasa diawasi terus. Jadi senantiasa dia akan semaksimal mungkin berbuat apa yang Allah ridhoi. Ya, dan beliau akan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang Allah tidak ridhoi. Karena merasa itu tadi. Ya, sikap merasa senantiasa Allah awasi. Kayak misalnya panjenengan diawasi CCTV 24 jam. Kira-kira apa yang akan panjenengan kerjakan dengan selalu diawasi 24 jam itu? Kan pasti yang ngerjakan yang baik-baik ya. Singalala ya soalnya mbok kebal nangan gitu loh. Itu sikap itu yang akan hadir ketika orang itu terbiasa atau memperbanyak zikir kepada Allah.
Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, silakan Pak Parman. Ini hubungannya dengan tadi apa macam tentang golongan zikir dari 1 sampai 10. Ini apakah tidak spesialisasi spesifik contoh misalnya yang menuntut datang rezeki itu kan ada apa itu ada dasarnya apa tidak itu kan ada berikirlah setelah maghrib yang baca ya ucap sekian kali akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka gitu loh. Dan saya tanyakan misalnya saya ingin dibawa zikirnya ini, terus saya sudah menyampaikan bahwa zikir apapun, apakah tidak ada spesifikasi yang saya tanyakan? Kepengen dibawa zikirnya ini, kepengen banyak rezeki zikirnya ini, itu tadi. Nih, itu tadi. Kalau di antara kekhususan terdapat pada zikir tertentu hikmahnya ini, zikir tertentu keutamaannya ini, maka hal itu kan butuh nopo? Butuh dasar. Alias dasar itu ya yang menentukan bukan kita, tapi yang menentukan Allah dan Rasulnya. Maka di antara zikir-zikir yang memang ada dalam tanda kutip lebih diperbanyak, bukan khusus sebetulnya ya, lebih diperbanyak untuk dibaca ketika mendatangkan rizki misalnya. Kata para ulama itu zikir yang bersifat permohonan ampun. Walaupun itu tidak ada kekhususan, tapi yang diperbanyak. Bisa kita mendapatkan atau mendatangkan rizki dari kita membaca doa zikir yang lainnya. Allahu Akbar, takbir, tahlil, tahmid, ya itu semuanya. Itu bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa zikir terkait dengan permohonan ampun kepada Allah itu ternyata zikir yang sebaiknya banyak dibaca. Itu berkaitan dengan ayat dalam Al-Quran, saya lupa. Ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu akan melimpahkan rezeki dari langit dan bumi bagi orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, saya lupa ayatnya, agak lupa. Tapi intinya zikir apapun itu bisa mendatangkan ke-10-10-nya ini. Makanya jika ada kekhususan pada zikir tertentu dan mendatangkan kebaikan tertentu, itu memang harus mendatangkan dasar yang kuat. Ya, dalam arti yang kuat itu karena yang akan memberikan rezeki itu kan Allah. Kan? Yang mendatangkan rezeki itu siapa? Allah. Maka paling tidak kita sudah punya keterangan yang jelas dari Allah. Kalau kamu mau rezeki, bacanya ini. Kalau mau sehat, bacanya ini. Nah, tapi ternyata Allah tidak menyampaikan itu. Allah tidak pernah menyampaikan secara khusus terkait zikir tertentu untuk mendapatkan hal tertentu. Tapi ketika kita memuji Allah dengan pujian-pujian sesuai dengan nama-namanya yang agung, seperti ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, kemudian ya apalagi ya Safi, gitu kan, yang Maha Penyembuh, itu boleh saja. Nah, itu terkait dengan kita berzikir menyebutkan nama Allah, nama-nama selain nama-nama Allah yang lain, ya, di antara nama-nama Allah. Itu boleh, misalnya contoh, ya, kita rajin mengucapkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni, ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni, untuk supaya kita diberikan rizki, itu nggak ada masalah. Tapi kalau penentuan dengan bacaan tertentu, dengan bilangan tertentu, nah ini memang harus datang langsung dari sang pemberi rizki. Ya, sebagaimana bocoran dari Pak Wargo misalnya. Oke, anggar kepengin oleh duit sekarang aku, ya kok ngundang aku ping telu.
Pak Wargo nyah duit. Nah gitu misalnya gitu. Itu bocoran dari Pak Wargo. Maka kita melakukan apa yang disampaikan beliau supaya dapat uang dari beliau. Tapi kalau beliau tidak menyampaikan apa-apa, ya kita nggak bisa nagih apa-apa ke beliau kan. Jadi nak dengan duit, nanti ngomong apa orang gitu kan. Paham nggak? Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, tentunya harus sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyampaikan supaya kita dapat rezeki, banyakin zikir, ya sudah. Maka zikir itu sifatnya umum. Zikir apa saja pasti akan mendatangkan ini semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo, Bu. Apakah memang ada nominal juga karena beberapa ulama kadang menyebutkan doa perlindungan sebanyak 7 kali, sholawat 10 kali, istighfar 100 kali. Apa memang dalam hal apa itu? Dalam hal apa? Dalam misalnya sholat istighfar 100 kali. Oh ya. Kalau terkait contoh istighfar, nanti kita akan pembahasannya ada itu. Terkait istighfar itu ada nanti pembahasannya. Tapi saya kasih contoh dulu lah ya. Terkait istighfar, ya itu bukan batasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis disampaikan bahwa beliau itu punya kebiasaan. Di antara kebiasaan beliau berzikir, beristighfar, ada hadis mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali dalam sehari. Itu bukan batasan, tapi kebiasaan Rasul. Kalau kita mengikuti kebiasaan Rasul, bagus nggak? Bagus. Tapi boleh nggak beristighfar lebih dari 100 kali? Boleh. Itu maksudnya. Jadi ada yang disampaikan oleh Rasul terkait jumlah, dan itu bukan bentuk pembatasan, tapi bentuk kebiasaan. Contoh, zikir setelah sholat. Nanti kita akan bahas lagi. Zikir setelah sholat. Kenapa kok beristighfar itu 3 kali setelah sholat? Kenapa kok kita disuruh subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, itu dengan jumlah tertentu. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak boleh lebih membaca itu dari 33 kali. Itu maksudnya. Ya makanya, jadi intinya begini. Ini bocoran lah. Anu urung diajari tapi melompat-lompat jadi. Jadi gini, saya kasih bocoran ya. Zikir itu ada 2 jenis, Bu. Zikir itu ada 2 jenis. Satu namanya zikir muqayyad, mutlak. Ya. Satu namanya muqayyad, satu namanya mutlak. Kalau muqayyad itu sudah ditentukan. Sudah ada ketentuannya nih, muqayyad ini. Ketentuannya bagaimana? Sabar besok lagi. Kalau mutlak ini nggak ada ketentuannya. Ya, ini ada waktunya, ini ada batasannya. Tapi kalau ini nggak ada, mutlak itu nggak ada. Paham nggih? Nah, terkait misalnya setelah sholat, itu namanya zikir yang ada ketentuannya. Masuk ke dalam zikir muqayyad. Zikir pagi petang, itu kan ada ketentuannya. Maka masuknya zikir muqayyad. Ya, istighfar bisa masuk muqayyad, bisa masuk mutlak. Itu begitu maksudnya. Nanti kita akan bahas. Insya Allah. Tuh. Nih tak tudui. Ya, tak tudui bocorannya. Halaman berapa tuh ya? Nah, ini zikir bersifat mutlak halaman 64. Itu mutlak. Ya. Ada yang sifatnya muqayyad. Muqayyad ini zikir halaman 53. Tuh. Itu masih nanti entar sabar. Sabar. Masih perlu waktu, Bu. Tenang aja. Pokoknya nanti gimana? Yang penting itu yang penting. Jangan berpuas diri. Lanjut anu wis setahun, wis cukup ilmu akeh.
Ya enggak bisa begitu, ya. Namanya belajar itu kata pepatah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Emang wis perak liang lahat garis mandek? Kan masih merasa masih belum ya. Kita masih butuh ilmu terus gitu. Makanya ini selesai 2 tahun, 3 tahun, ora bakal. Ini nggak mungkin selesai 2 tahun, 3 tahun, itu nggak mungkin. Lah wong setahun bener bolis semen. Ini masih segini nih. Belum nanti kita bahas tentang sholat, belum bahas tentang wudhu. Yang masalah wudhu di sini cuma berapa lembar. Padahal pembahasan wudhu itu banyak. Pembahasan sholat di sini, pembahasan sholat cuma berapa lembar. Padahal pembahasan sholat itu bahkan ada kajian khusus saya tentang sholat sudah 8 tahun belum selesai. Makanya inti belajar pertama mencari pahala, mencari jalan menuju surga, mendapatkan selesai sudah. Ya, pastikan, yakini bahwa bensinnya jenengan, langkah kakinya jenengan, itu semuanya nanti ngomong di hadapan Allah. Aku bensin detuku dinggo nggo mangkat mari madrasah. Saya sepeda di ontel ganti ban bola balik, itu diantaranya gunanya untuk ke madrasah. Itu ngomong nanti bersaksi. Tenang aja, kita tuh cuma tinggal menikmati saja. Insya Allah nanti akan bisa memanen kebaikan. Ada nggak yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Ipung. Apabila kita dalam perjalanan, tentu saja mengharapkan keselamatan. Ya. Setelah kita berdoa, doa kemudian, misalnya kita selalu membaca ayat kursi. Nah, itu juga apakah termasuk zikir? Ya, termasuk. Baca ayat kursi, bahkan membaca Al-Quran itu termasuk. Jadi makanya tadi saya sampaikan ada zikir yang namanya muqayyad, ada zikir yang mana mutlak. Mutlak itu banyak sekali Bu. Termasuk itu tadi. Zikir membaca ayat kursi. Gitu. Oke, jadi zikir mutlak itu banyak sekali. Oke, ada yang lain? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.